Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai konsep mengenai probabilitas yang part 2. Dan ini awalnya mau saya bagi ke 3 part, tapi ternyata saya pikir-pikir materinya masih banyak ya. Jadi kita bahas singkat mengenai probabilitas di chapter ini dan kita selesaikan di pertemuan 9. Nah, kita lanjutkan pokok bahasannya dari mulai LO 4 sampai 7. Dari kalau kemarin kita sampai di penjumlahan, di sini kita probabilitas yang perkalian sampai ke menggunakan permutasi ataupun kombinasi. Jadi outputnya pada bab ini sebenarnya adalah permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum masuk ke sini, kita mengenal berbagai langkah terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah LO4, yaitu aturan perkalian untuk menghitung probabilitas. Oke, jadi kalau di learning objektif yang keempat ini membahas mengenai aturan untuk menghitung kemungkinan dua peristiwa terjadi atau kemungkinan gabungannya. Apa bedanya dengan bab sebelumnya atau di LO yang ketiga yang penjumlahan? Nah, kita lihat. Ingat ya, ini bedanya adalah kita melihat kemungkinan dua peristiwa terjadi. Oke, jadi dua peristiwa A dan B. Oke. Kalau yang kemarin menggunakan penjumlahan itu adalah kita melihat satu peristiwa. Terjadinya peristiwa A, kemungkinan terjadinya peristiwa A atau peristiwa B atau kapan A jadi dikurangi sama yang bukan A. Oke, jadi aturannya dia adalah mutually eksklusif ya. Jadi diingat bedanya dengan yang kemarin apa sehingga kita dapat menggunakan aturan probabilitas dengan tepat. Nah, jadi kalau ini misalnya 16% dari pengembalian pajak tahun 2016 disiapkan oleh bagian Human and Resource ya. Dan 75% dari pengembalian tersebut ya dari 16% tadi menunjukkan adanya pengembalian dananya. Nah, seberapa besar kemungkinan formulir pajak seseorang disiapkan oleh bagian HNR dan orang tersebut menerima refund gitu ya. Jadi kan ini bagiannya gitu ya. Nah, diagram Venn menggambarkan sebagai perpotongan atau irisan atau intersection dari dua peristiwa tersebut. Nah, maka dari itu untuk menemukan kemungkinan adanya dua peristiwa ini kita menggunakan aturan perkalian. Nah, ada dua hal yaitu khusus dan umum sama seperti yang penjumlahan kemarin. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama aturan khusus. Ya, jadi ingat aturan khusus yang pertama syaratnya adalah dua peristiwa ini atau dua kejadian ini tidak bergantung atau independen. Ya, kalau kemarin saling mutually eksklusif ya. Kalau ini adalah dia tidak bergantung, independen. Nah, dua peristiwa bersifat independen jika kemunculan satu peristiwa tidak mengubah kemungkinan terjadinya peristiwa yang lainnya. Jadi terpisah ya, independen, mandiri gitu ya. Dia nggak bergantung dengan yang lainnya. Misalnya, ketika peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, apakah A berpengaruh kepada peristiwa B? Kan tidak, maka ini independen. Nah, rumusnya adalah PA dan B, probabilitas A dan B adalah probabilitas A dikalikan probabilitas B. Nah, sekarang ilustrasinya, jadi ada survei yang dilakukan oleh American Automobile Association mengungkapkan bahwa 60% anggota dari AAA ini melakukan reservasi maskapai penerbangan di tahun lalu. Nah, dua anggota dari AAA ini dipilih secara acak. Ya, berapa probabilitas kedua reservasi maskapai penerbangan tahun lalu? Nah, di soal disebutkan probabilitas setiap anggota membuat reservasi maskapai itu adalah 0,6. Oke. Nah, kemudian kejadian atau event R1 sama dengan 0,6. Nah, kemudian kalau R2 juga 0,6 karena anggota AAA-nya itu banyak. Oke. R1 dan R2 independen. Asumsinya ya, asumsinya nggak saling tergantung. Tergantung itu artinya R1 akan beli kalau R2 beli misalkan. Ini asumsinya independen. Maka dari itu rumus perkaliannya adalah
probabilitas terjadinya R1 dan R2, kedua orang yang tadi dipilih secara acak itu untuk memesan pesawat, melakukan observasi adalah reservasi adalah PR1 probabilitas kali probabilitas R2. 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36. Nah, di sini ada beberapa possibility dari outcome, kemungkinan dari hasil hasil dari kejadian tersebut. R1 dan R2 dikalikan. Bisa jadi R1 dan bukan R2. Oke, jadi kalau bukan R2 berarti kebalikannya. 1 dikurangi 0,6 jadi 0,4. Oke, yang maksudnya tuh R1 melakukan reservasi, yang R2 tidak melakukan reservasi. Atau R1 tidak melakukan reservasi, R2 melakukan reservasi. Atau keduanya tidak melakukan reservasi. Itu probabilitasnya berapa? Jadi kemungkinan dari terjadinya pengambilan acak itu ada beberapa outcome hasilnya. Nah, tapi kalau ditanyakan kemungkinan R1 dan R2 ini melakukan pemesanan reservasi, ya adalah ini tadi yang paling atas. Oke. Nah, oke, lanjut ke aturan umum perkalian. Jadi ketika kalau perkalian ini yang umum ini adalah ketika peristiwanya disebut sebagai peristiwa dependent. Dia bergantung kepada peristiwa lainnya. Ini gampangannya itu kalau kita di kulkas ya, ada 10 kaleng soda, yang 7 tuh yang kaleng soda yang kayak cola itu ada yang reguler dan ada yang low sugar lah gitu, atau di sini regular and diet gitu ya. Nah, probabilitas memilih satu kaleng soda diet adalah 3/10. Dan kenapa kok 3/10? Karena kaleng diet itu ada 3 dari 10 kaleng yang ada di kulkas karena dicampur. Nah, probabilitas memilih satu kaleng soda reguler adalah 7/10. Oke. Nah, kemudian ada peristiwa yang dia, kalau tadi kan probabilitasnya sama karena habis ngambil ya udah asumsinya ada 10 gitu ya. Ada 10, masih ada 10 di kulkas, di lemari pendingin. Bisa jadi kita ngambil terus nggak mengembalikan kembali. Jadi probabilitasnya bagaimana? Jadi probabilitasnya menjadi berkurang total proporsi total kalengnya karena udah diambil satu. Jadi bisa 2/9, bisa 3/9. Itu ya. Ini probabilitas yang kedua probabilitas yang kedua adalah kaleng soda diet tergantung pada apakah yang pertama dipilih, diet atau yang reguler, diet kaleng diet tadi ya. Kalau yang pertama tadi yang dipilih diet, berarti kan masih tinggal 2/9. Kalau yang dipilih yang reguler, berarti yang kaleng dietnya masih 3/9. Nah, jadi disebut probabilitas bersyarat ya, nggak independen karena nilainya bergantung pada apakah soda diet atau reguler yang diambil pada pilihan pertama dari pendingin. Maka dari itu, hal ini dinamakan probabilitas kondisional atau conditional probability. Nah, probabilitas ini probabilitas suatu event terjadi tergantung pada peristiwa atau event lain yang telah terjadi. Jadi, terjadinya suatu probabilitas B itu tergantung pada probabilitas A, karena ini bersyarat. Ya. Nah, dalam aturan umum perkalian, probabilitas bersyarat ini diperlukan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua kejadian atau event yang tidak independen. Untuk dua kejadian A dan B yang tidak independen, probabilitas bersyarat direpresentasikan dengan P ya, B/A gitu ya. Jadi dinyatakan probabilitas B yang B yang di depan ini adalah tergantung pada efek dari kejadian yang A. Gitu ya. Nah, secara simbolis caranya perkaliannya adalah PA dan B karena bersyarat ya. Jadi PA-nya dulu probabilitas A dikalikan probabilitas B. Tapi ingat B ada slash-nya A karena ini bersyarat tergantung kejadian A. Nah, ini adalah contohnya. Nah, misalnya ini ada seorang pegolf ya, orang yang bermain
golf ini memiliki 12 kemeja golf di lemarinya. Misalkan 9 dari kemeja ini berwarna putih dan 3 berwarna biru. Dia berpakaian dalam kegelapan, jadi asal ngambil gitulah ceritanya gitu ya. Dia bermain golf 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci dan mengembalikan kemeja bekas yang dipakai itu ke lemarinya. Ya iyalah, masa dikembalikan. Nah, seberapa besar kemungkinan kedua kemeja yang dipilih berwarna putih? Jadi kita harus lihat PA yang hari pertama dan PB/A yang di hari kedua. Oke. Event pertama. Ya, misalkan ini tadi kan R ya. R1 ini W1, berarti putih itu 9/12. Ya, paham ya? Terus yang kedua, yang di kaos kedua yang dipilih putih, event terpilihnya kaos kedua putih diidentifikasikan dengan W2. Pertanyaannya apa? Putih ya. W2/W1. Oke. Berarti 8/11 karena jumlahnya udah 11 dan ini 8. Maka dari itu rumusnya 9/12 kali 8/11. Jadi 0,55. Ini kesimpulannya. Oke. Nah, ini juga bisa rumus ini bisa sama ya dengan penjumlahan. Rumus ini bisa digunakan untuk mengextend penggunaannya menjadi peristiwa yang lebih panjang lagi, peristiwanya C gitu ya. C terjadi atas A dan B gitu misalkan, itu juga bisa. Jadi tinggal perkaliannya kayak gini. Hari ketiga misalkan dia mengambil ini lagi seperti ini. Gitu ya, masih mudah ya. Nah, silahkan nanti pekerjaan mana yang kita buat latihan nanti coba di akhir aja deh. Oke, yang selanjutnya LO yang 5 adalah menghitung probabilitas menggunakan tabel kontingensi. Oke, kalau tadi ingat habis perkalian, nah sekarang kontingensi. Apa itu kontingensi? Oke, tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi sampel menurut 2 atau lebih kategori atau kelas yang dapat diidentifikasi. Oke, jadi kontingensi, kontingen, bersyarat. Jadi sebenarnya ini kayak tabulasi silang sih, kayak kemarin waktu UAS kan tak kasih data profitabilitas dan data PKBL gitu ya. Itu tuh dua variabel yang diidentifikasi ya. Ini kan kayak UAS kemarin ya. Ada kalau kemarin tuh ada data variabel A dan variabel B untuk keterangan dari perusahaan kemarin konstruksi ya yang ada di BUMN gitu ya. Jadi kontingensi itu kita menjelaskan sesuatu dengan 2 variabel atau lebih klasifikasinya. Oke, yang menarik dan ada hubungannya. Karena apa? Karena nanti ada tabulasi silangnya. Jadi misalkan kayak kasusnya yang kemarin, apakah PKBL dan profitabilitas gitu ya. Jadi apakah ketika profitabilitasnya tinggi, PKBL-nya ikut tinggi gitu. Jadi itu ada tabulasi silangnya. Ini bisa menggunakan nilai nominal juga. Misalkan ini ada 150 orang dewasa yang ditanyai jenis kelamin dan jumlah akun Facebook yang mereka gunakan. Jadi kayak kalian ya, biasanya punya akun Instagram tuh bisa 1 atau lebih, yang 1 buat pribadi gitu ya, buat teman-teman deket aja, di private gitu, 1 lagi buat jualan misalnya, 1 lagi buat kepoin orang, fake account misalkan. Jadi ada misalkan kayak gitu. Jadi ada cowok atau cewek gitu ya yang ditanyain untuk punya akun ini gitu ya, makanya diklasifikasikan jadi kayak gini. Kemudian contoh lain lagi adalah Asosiasi Produsen Kopi Amerika melaporkan informasi tentang usia dan jumlah kopi yang dikonsumsi dalam sebulan. Ini coffee consumption-nya gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang ada. Jadi ini adalah tabel kontingensi. Berikut adalah contoh lainnya. Gitu ya. Bulan lalu, Asosiasi Manajer Teater Nasional melakukan survei terhadap 500 orang dewasa yang dipilih secara acak. Survei menanyakan usia responden dan berapa kali mereka menonton film di bioskop. Oke, ini movies per month ya. Berapa movies yang ditonton per bulannya. Less than 30 usianya, 30 up to 60, dan 60 or older lebih dari itu. Ini ada 500 responden.
Nah, jadi asosiasi ini tertarik untuk memahami kemungkinan kelompok tertentu akan menonton film di bioskop, terutama untuk kelompok usia 60 tahun ke atas. Informasi ini berguna untuk membuat keputusan mengenai diskon tiket dan konsesi untuk manula, gitu ya. Apa yang mau diberikan untuk manula, gitu ya. Nah, diminta dipilihnya, kalau di sini tuh dia adult ya. Adult tuh means apa namanya, kelompok orang ya, kelompok usia tersebut yang menonton 6 film atau lebih, probabilitas dipilihnya adult yang menonton 2 film atau kurang per bulan, dan sebagainya. Jadi ngelihat dari kelompok-kelompok movies ininya ya. Nah, kemudian ini jawabannya sudah saya jelaskan rinci kayak gini. Apa namanya, ada di buku sih, saya cuma membahasa Indonesia kan dan menyederhanakan aja. Yang pertamanya dipilihnya 6 film atau lebih per bulan. Kolom 6 film atau lebih per bulan. Coba ya. Oke, 6 film atau lebih per bulan gini ya. Jadi ini jumlahnya 50. Oke, ini. Nah, jawabannya adalah oke. Jadi 50 ya, totalnya per 500. Ya, tinggal kayak gitu. Masih mudah. Terus yang kedua, 2 film atau kurang per bulan. 2 film, jadi bisa 2 kelompok ini. Wait, wah susah banget ya. Harusnya pakai tab ini biar gampang. Tapi belum punya. Oke, nggak apa-apa. 200 tambah 75 ya berarti ya. Nah, berarti kita lihat. Jadi bisa jadi yang dimaksud untuk 2 film atau jadi ada 2 probabilitas, ada event yaitu yang menonton 1 atau 2 dan 0 gitu ya, yang nggak nonton sama sekali. Nah, di sini ada lihat yang A1 adalah yang 0, yang kolom yang 0, 75 per 500, yang ini adalah 200 per 500. Jadi ada 55% orang dewasa yang adult yang dalam sampel menonton 2 film atau kurang dalam setiap bulannya. Oke. Pertanyaan ketiga adalah adult yang menonton 6 film atau lebih per bulan atau berusia 60 tahun atau lebih. Jadi 2 hal ya. Jumlah filmnya sama usianya. Jadi berarti ada 2 peristiwa, yaitu nonton 6 film atau lebih ya, atau ada 60 usianya 60 tahun atau lebih ya. Nah, jadi ini oke, jadi ini 50 per 500, yang B3 itu yang 60 atau lebih sekian 175, tapi ini nggak saling eksklusif karena bisa jadi ada yang memang di kelompok yang paling bawah ini, yang dua-duanya kan. Yang ini 30 orang ini memang nonton 6 film atau lebih, 6 judul atau lebih, dan berusia yang sama. Jadi dikurangi sama yang ini, yang pada di kolom yang dua-duanya. Oke, jadi ini dikurangi ya. Nah, jadinya 39% probabilitasnya. Oke, yang lainnya nanti silakan Anda baca satu-satu ya. Langkah-langkahnya sudah saya munculkan. Kalau ini adalah probabilitasnya bersyarat. Kenapa bersyarat? Yang nomor 4, dipilihnya adult yang menonton 6 film atau lebih per bulan, mengingat ya. Jadi dengan given that gitu ya. Dengan mengingat bahwa persyaratan bahwa orang tersebut berusia 60 tahun atau lebih gitu ya. Nih. Jadi langsung 30 per 175. Syarat ya. Kalau ini bersyarat atas peristiwa sebelumnya. Ya. Oke. Dah. Ini juga pakai oke. Selesai tabel kontingensi. Jadi sebenarnya tabel kontingensi ini menunjukkan suatu data dari suatu survei atau observasi di mana
penggunaannya tuh untuk mempermudah masalah probabilitas itu, menghitung probabilitas. Nah, cara yang kamu hitung tadi bisa juga menggunakan ini, dibuat menggunakan diagram pohon. Diagram pohon ini adalah semacam penjelasan dari tabel kontingensi, visualnya ya, membantu dalam mengatur dan menghitung probabilitas untuk masalah yang mirip dengan contoh atau solusi sebelumnya. Jadi problem ini melibatkan beberapa tahap dan setiap tahap diilustrasikan dengan cabang pohon dan cabang dari diagram ini diberi label probabilitas. Oke, ini contohnya. Jadi age-nya ini 500 ya, dibagi menjadi 3. 30 tahun atau lebih muda, 30 sampai 60 dan 60 sampai, jadi tergantung jumlahnya kayak gitu. Ini kayak inget di akuntansi biaya juga ada. Ini sama kayak tadi. Dibuat lebih mudah kayak gini. Nanti silakan Anda lihat ya. Mungkin tak contohin satu aja kali ya. Wait. Nah, kalau ini peristiwanya berarti dan ya, dua peristiwa 0 movies dan orangnya 30 tahun 30 tahun atau lebih muda. Nah, jadi lihat di tabel ini kan. Nah, 0, 30 tahun ini 15 ya. 15 yang di kolom ini 100. Jadi kita lihat dulu dan ya peristiwanya berarti 15 per 100. Nah, 15 per 100 dikalikan dengan 100 per 500. Jadi 100 per 500 tuh ke sebelah sininya. Oke, nah nanti silakan dicek. Ini sama kayak tabel kontingensi tapi dimunculkan dalam probabilitas. Oke, latihannya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke LO yang ke-6, yaitu menghitung probabilitas menggunakan teorema Bayes. Gitu ya. Oke, saya split aja kali ya videonya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.